Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak calon guru penggerak, Ibu Bapak eh, pengajar praktik, dan Bapak fasilitator. Eh, Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan paparan dari video ini tentang koneksi antar materi di modul 1.2. Perkenalkan, saya Dani Ardani, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas koneksi antar materi ini, saya menggunakan refleksi model 4P, di mana sesuai dengan yang diinstruksikan di LMS. Lanjut, kemudian yang pertama yaitu peristiwa. Apa sih peristiwa yang menjadi titik poin pencerahan yang saya dapatkan selama belajar di modul 1.1 dan 1.2, yaitu ini. Ada satu kata-kata dari, kalau tidak salah, dari Bapak fasilitator, yaitu tidak ada siswa nakal. Nah, tidak ada siswa nakal di sini. Saya sangat tertampar sekali, karena anggapan saya selama ini siswa nakal yaitu siswa yang tidak bisa diatur gitu. Tapi beliau menyampaikan bahwa tidak ada siswa yang nakal, yang ada adalah siswa yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh siswa yang kita anggap nakal. Yang pertama yaitu siswa bisa jadi kekurangan kasih sayang atau perhatian, sehingga menjadikan mereka nakal dalam pandangan kita. Kemudian ada juga kebutuhan lain, yaitu kebutuhan kekuasaan atau pengakuan dari orang lain. Jadi tidak adanya apresiasi kepada siswa tersebut, sehingga kemampuannya atau skillnya atau bakatnya itu tidak mendapat penghargaan, sehingga mereka mencari tempat untuk bisa diakui. Itu adalah peristiwa ketika yang paling membekas, yang menjadi titik pencerahan bagi saya. Kemudian kaitan modulnya yang pertama yaitu menuntun segala kodrat. Di modul 1.1 saya diajarkan bahwa berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun siswa atau proses menuntun murid dengan segala kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai setinggi-tingginya kebahagiaan, baik bagi dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian berkaitan dengan selanjutnya, yaitu di modul 1.2 kita diberikan semacam bekal untuk bagaimana cara menuntun yang baik begitu. Dengan apa? Dengan peran guru, dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru dalam mendidik siswanya. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh calon guru yang saya pahami adalah yang pertama, berpihak pada murid begitu. Kemudian inovatif, kolaboratif, kemudian apalagi saya intinya nilai guru yang harus dimiliki oleh calon guru penggerak itu harus tetap tertanam sampai kapanpun, walaupun kegiatan PGP ini sudah selesai, karena itu adalah modal untuk kita bagaimana kita bisa melakukan perubahan. Kemudian yang terakhir adalah berpusat pada murid. Artinya segala upaya yang dilakukan, baik itu penajaman nilai guru ataupun penajaman peran guru itu semuanya adalah
berpusat pada murid, semuanya untuk murid, begitu. Selanjutnya perasaan. Ini ada perasaan saya ketika mendapat momen atau peristiwa seperti di atas itu, rasanya seperti tertampar. Nah, seperti ini rasanya. Saya merasa sedih karena pemahaman saya selama ini melihat siswa nakal, ya itulah siswa nakal. Jadi harus kita tindak tegas begitu. Harus kita hukum, harus kita kasih sanksi begitu. Tapi ternyata setelah mendapatkan pencerahan, saya jadi memiliki sudut pandang lain terhadap siswa yang nakal itu tadi, sehingga apa yang terjadi, pandangan saya berubah. Pembelajaran dari kejadian tersebut, ini ada before-nya. Before-nya ini seperti ini, melambangkan marah, kemudian merasa kecewa kepada siswa tersebut, kemudian intinya yang negatif-negatif. Nah, setelah mendapatkan pencerahan, ini sekarang saya seperti ini. Artinya selalu berpandangan positif, penuh kasih sayang kepada siswa yang kita anggap nakal, karena mereka butuh pengakuan, mereka butuh kasih sayang, sehingga dari situ kita akan bisa melihat perubahan siswa tersebut dari istilahnya keburukan gitu ya, berubah sedikit demi sedikit menjadi lebih baik, menjadi misalnya lebih sopan atau lebih rajin. Mungkin itu saja. Oh ya, terakhir, penerapan ke depan. Ke depan ini yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, lebih perhatian kepada murid. Dalam artian saya lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya perubahan dalam diri saya sendiri. Artinya sikap saya kepada siswa, bagaimana supaya saya lebih care kepada siswa, lebih perhatian, lebih memperhatikan lebih dalam apa yang terjadi pada siswa. Kemudian yang kedua, rencana penerapan kedepannya adalah menjadikan kelas yang menyenangkan. Jadi ketika siswa melihat jadwal pelajaran dan di sana ada jadwal pelajaran saya, siswa menjadi lebih bukan ekspresinya bukan negatif, tapi ekspresi kegembiraan. Begitu kira-kira. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuatan tugas untuk koneksi antar materi di modul 1.2 ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.